Halo pendengar, mitos dan rumah sakit adalah paduan tepat untuk diceritakan malam ini. Seperti cerita berikut ini. Liana, seorang ibu yang menceritakan kejadian yang pernah dialaminya ketika menemani anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Perempuan berambut pirang, berwajah pucat, dan berbaju putih itu tiba-tiba melintas di koridor bangsal dan berjalan ke arah kamar mayat. Liana membuka obrolan saat itu. Rumah sakit yang dimaksud ada di sekitaran Cimahi, Jawa Barat. Penampakan misterius itu masih berlanjut. Tengah malam berikutnya, saat saya terbangun karena terlelap, tiba-tiba sosok itu berada di samping seorang pasien tak jauh dari anak saya. Sosok itu berdiri membelakangi saya sambil bercakap-cakap dengan pasien itu. Sambung Liana menceritakan pengalamannya lebih lanjut. Karena penasaran dengan sosok tersebut, Liana coba bangun dan agak sedikit mendekat ke arah mereka untuk sekedar memastikan apakah yang dia lihat itu adalah suster berwajah asing dengan rambut pirangnya. Tapi saat saya mencoba untuk semakin dekat, sosok berambut pirang itu malah pergi berjalan menjauhi saya dan keluar bangsal. Karena suster itu pergi, sekarang perhatian Liana teralihkan ke pasien yang tadi diajak ngobrol si suster itu. Ternyata pasien itu adalah seorang anak perempuan. Umurnya sekitar 13 tahunan. Dan ternyata kondisi fisiknya cukup parah. Nafasnya mulai tersengal-sengal dengan selang oksigen terpasang di hidungnya. Pasien itu tidak sendirian. Ternyata dia ditemani ibunya malam itu. Si ibu tidur di lantai. Liana sempat bingung. Kenapa si ibunya bisa tidur dengan nyenyak? Padahal barusan ada suster datang dan ngobrol dengan anaknya. Kalau secara logika, harusnya si ibu itu bangun. Sempat ada perasaan khawatir di benak Liana. Apakah benar orang yang dia lihat barusan adalah seorang suster? Kenapa dia pirang seperti orang asing? Siapakah dia? Liana berusaha mencoba mengingat-ingat petugas medis yang pernah dia lihat selama 5 hari di sini. Apakah dia pernah bertemu dengan suster bule itu sebelumnya? Liana berniat akan menanyakan hal ini kepada petugas medis lainnya besok. Dan malam itu, Liana terlelap. Sampai akhirnya, Liana terbangun di pagi harinya karena suara raungan dan tangisan dari arah pasien yang didatangi suster bule tadi malam. Ibu dari pasien itu menangis sejadi-jadinya. Ibu itu terlihat mengguncang-guncangkan tubuh anaknya yang terbaring tak berdaya. Sementara petugas medis lainnya sedang mencopot selang infus dan oksigen dari tubuh anaknya. Ternyata
anak itu sudah meninggal dunia. Liana tidak menyangka anak yang tadi malam dia lihat didatangi suster itu sekarang sudah tiada. Karena posisi anak Liana berada persis di sebelah pasien yang meninggal itu, dan takut psikis anaknya terguncang, maka Liana meminta supaya anaknya dipindahkan ke kamar lain. 2 hari kemudian, anak Liana sembuh dan diperbolehkan pulang. Saat mengurus administrasi, tiba-tiba Liana teringat dengan suster bule yang dia lihat malam itu dan tidak pernah terlihat lagi selama 2 hari terakhir. Liana menanyakan kepada suster penjaga bangsal, "Maaf suster, apa di sini ada perawat bule berambut pirang?" Suster itu menjawab, "Nggak ada bu. Memangnya ada apa?" Saking penasarannya, Liana pun bertanya lagi, "Apa suster pernah lihat ada perempuan berambut pirang pernah besuk pasien di bangsal ini?" Suster itu kembali menjawab, "Nggak ada bu. Nggak pernah ada perempuan bule jenguk pasien." Beberapa hari berikutnya, Liana mencoba mencari sejarah dari rumah sakit tersebut. Dan ternyata, rumah sakit tersebut sudah berdiri sejak tahun 1887. Dan saat itu, sempat penuh sesak dengan pasien. Tidak sedikit pasien yang meninggal di sana, baik orang pribumi maupun orang Belanda. Dan menurut mitos yang beredar, konon perempuan bule itu diyakini adalah salah satu pasien yang meninggal di sana, dan arwahnya menghuni rumah sakit itu. Dan konon sosok itu menampakkan diri bila ada pasien yang akan meninggal. Roh itu seolah bertugas untuk menghibur, menjemput, dan menghantar jiwa-jiwa pasien yang mendekati ajal. Mitos boleh kalian percaya ataupun tidak, tapi tidak ada salahnya kita berbagi cerita mitos seru di sini. Demikian cerita malam ini. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman mistis lainnya, bisa berbagi ceritanya di kolom komentar atau di email kami. Ingat, jangan tidur sendirian.